Halo Sobat AdSense, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Mahdi, tutor penalaran umum adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan bahas soal penalaran umum UTBK SNBT. Yuk kita mulai. Kita bahas soal yang pertama. Listrik banyak digunakan orang untuk mendapatkan pencahayaan di dalam ruangan. Selain itu, listrik juga menjadi sarana untuk menggerakkan mesin di pabrik. Namun, penggunaan listrik yang berlebihan dapat menyebabkan dampak negatif bagi diri sendiri dan lingkungan. Penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Berdasarkan informasi tersebut, manakah pernyataan berikut yang pasti salah? Jadi di sini kita akan memilih pernyataan yang pasti salah. Oke, kita cek satu persatu. Pilihan yang A, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan ya. Kita baca lagi di sini, penggunaan listrik yang berlebihan dapat membebani anggaran rumah tangga dan meningkatkan polusi udara. Jadi pernyataan yang A, polusi udara meningkat karena penggunaan listrik yang berlebihan, itu benar kan? Sedangkan yang dipilih kan harusnya yang pasti salah gitu ya. Oke, jadi bukan pilihan yang A. Anggaran rumah tangga meningkat karena penggunaan listrik. Nah, ini juga membebani anggaran rumah tangga itu artinya anggaran rumah tangganya meningkat. Jadi bukan ini. Gitu ya. Mungkin bisa saya tuliskan di sini. Pernyataan ini sesuai. Ya. Jadi yang ini sesuai pernyataan. Jadi bukan yang salah. Ini juga sesuai pernyataan di atas. Oke. Sekarang yang C. Kita cek. Listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Ya tentunya ini juga pernyataan yang benar ya. Listrik dapat menyebabkan orang dapat mengatur suhu ruangan. Oke. Ini juga pernyataan benar. Pernyataan benar. Yang D, pengguna peralatan elektronik mungkin tidak menggunakan listrik. Nah, ini kita lihat yang namanya peralatan elektronik itu sudah pasti ya, sudah pasti memerlukan sumber listrik. Jadi ini pernyataan salah ya. Karena kalimatnya kan mungkin tidak menggunakan listrik. Tidak mungkin, harus menggunakan listrik kalau peralatan elektronik. Kalimatnya di sini kata kuncinya adalah peralatan elektroniknya. Oke, kita cek yang E. Penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara dan air. Nah, ini juga pernyataan salah. Tapi kan pernyataannya yang pasti salah. Jadi kalau penggunaan listrik berlebihan tidak menyebabkan polusi udara, di sini kan kalimatnya memang meningkatkan polusi udara, tapi nggak ada kalimat polusi air, tidak dijelaskan di atas. Jadi salahnya itu tidak sesuai yang di pernyataan di atas. Jadi yang paling tepat pilihannya adalah yang D.
Kita bahas soal yang kedua. Mengonsumsi sayuran mentah banyak dilakukan karena rasanya yang segar dan variasinya berbagai macam. Salah satu jenis sayuran mentah yang banyak dikonsumsi adalah sayuran jenis X yang warnanya yang cerah dan banyak mengandung air. Berdasarkan paparan tersebut, manakah simpulan yang paling tepat? Kita cek satu persatu pilihan jawabannya. Untuk pilihan yang A, semua sayuran yang masih mentah banyak mengandung air. Semua kalimatnya di sini. Semua sayuran yang masih mentah banyak mengandung air. Sedangkan pernyataan yang di sini itu adalah sayuran jenis X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Jadi hanya pernyataan di atas sayuran jenis X. Jadi tidak semua sayuran. Jadi bukan kesimpulan yang tepat. Yang B, sayuran mentah selain jenis X tidak memiliki warna yang cerah. Di sini walaupun dijelaskan pernyataannya sayuran jenis X warnanya cerah, tetapi sayuran selain jenis X tidak dijelaskan. Jadi bukan berarti selain X itu tidak memiliki warna cerah, kita tidak tahu karena bukan atau tidak dijelaskan di kalimat ini. Jadi ini juga bukan simpulan yang tepat. Pilihan yang C. Hanya sayuran mentah jenis X yang variasinya berbagai macam. Jadi kalau ada kalimat hanya sayuran, ada kata hanya, maka dianggap selain jenis X itu tidak mempunyai variasi yang berbagai macam. Jadi kita belum tahu sebenarnya karena di sini hanya dijelaskan sayuran X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Jadi yang C bukan kesimpulan yang tepat. Pilihan yang D. Beberapa orang makan sayuran mentah jenis X karena menggugah selera. Jadi arti kata menggugah selera itu adalah menarik kan? Jadi sayuran itu menarik, yaitu warnanya cerah, banyak mengandung air, ini bisa dikatakan adalah menggugah selera. Gitu ya. Oke. Jadi bisa kesimpulan yang tepat. Kita beri tanda dulu. Kita cek pilihan yang E. Sayuran mentah yang rasanya segar pasti warnanya cerah. Ini juga tidak dijelaskan di atas bahwa yang mentah dan segar warnanya cerah. Tidak, karena dijelaskan itu hanya sayuran jenis X yang warnanya cerah dan banyak mengandung air. Jadi tidak hubungan pasti yang rasanya segar pasti warnanya cerah. Itu juga bukan kesimpulan yang tepat. Jadi pilihan jawaban atau simpulan paling tepat adalah yang D. Kita bahas soal yang ketiga. Saat ini hanya ada beberapa penjual asongan, ya. Ini harusnya nyambung ya. Ini asongan ya. Oke. Di stasiun kota, karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Berdasarkan pernyataan di atas, manakah simpulan yang benar? Jadi saat ini ya hanya ada beberapa penjual asongan di stasiun kota karena stasiun kota sepi penumpang. Biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai dipenuhi penumpang. Kita cek satu persatu simpulan yang benar. Untuk pilihan yang A, saat ini waktunya jam kantor selesai. Nah, dari pernyataan di sini harusnya dipenuhi ya atau ramai. Jadi harusnya
ramai, bukan sepi. Kan di sini kalimatnya biasanya jika jam kantor selesai stasiun kota ramai, gitu ya. Jadi bukan pernyataan atau simpulan yang benar. Pilihan yang B. Saat ini stasiun kota ramai oleh penumpang. Sedangkan pernyataan di atas ini saat ini hanya ada beberapa, gitu ya. Berarti kalau hanya ada beberapa berarti sepi ya, tidak ramai. Jadi pernyataan yang B atau simpulan yang B juga tidak tepat. Sekarang pilihan jawaban yang C. Saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Nah, karena saat ini itu sepi atau beberapa penjual gorengan, berarti saat ini bukan waktunya jam kantor selesai. Karena di atas dikatakan jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai. Jadi ini bisa kita kunci pilihan jawaban C. Sekarang pilihan jawaban D. Saat ini stasiun kota ramai dengan pedagang asongan. Ini tidak sesuai karena saat ini hanya ada beberapa penjual asongan. Jadi tidak ramai, gitu. Jadi bukan pilihan atau simpulan yang benar. Sekarang pilihan yang E. Saat ini banyak penumpang kereta di stasiun kota. Justru di pernyataan di atas adalah saat ini hanya ada beberapa penjual asongan, berarti sepi. Dan biasanya jika jam kantor selesai, stasiun kota ramai. Jadi saat ini banyak penumpang berarti ramai, itu tidak sesuai. Jadi juga yang E bukan simpulan yang benar. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Kita bahas soal yang keempat. Siswa X menjuarai Olimpiade Matematika berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya. Adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan di luar kelas. Selain itu, dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri yang ditunjukkan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis saat mengikuti kejuaraan. Jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Jadi di sini siswa X itu menjuarai Olimpiade Matematika itu berkat dukungan keluarga dan dorongan dalam dirinya, gitu ya. Di sini jika siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan, manakah kesimpulan di bawah ini yang paling mungkin benar? Kita cek lagi. Artinya jika siswa X merasa optimis, di sini adalah ada kalimat nih, optimis di sini. Jadi dukungan keluarga menyebabkan siswa lebih percaya diri yang ditunjukkan oleh sikapnya yang tenang saat menghadapi lomba dan optimis, gitu di sini. Saat mengikuti kejuaraan. Jadi kita cek satu persatu pernyataan dari A sampai E ini. Kita cek yang pertama. Keluarganya memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut. Ya, karena ini dukungan keluarga itu membuat optimis kan? Membuat optimis saat mengikuti kejuaraan. Oke, kita kunci dulu pilihan yang A. Pilihan yang B. Siswa tersebut secara konsisten mengurangi waktu bermainnya.
Jadi di sini di pernyataan di atas adalah adanya dorongan dalam diri terlihat dari pengurangan waktu bermain dan intensitas mengikuti bimbingan luar kelas. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah jika, ini ada kalimat jika. Jadi jika siswa X gitu merasa optimis, itu karena apa gitu kan? Karena dukungan keluarga. Jadi bukan karena siswa tersebut secara konsisten mengurangi waktu bermainnya. Dan ini memang sesuai ya, mengurangi waktu bermainnya, tetapi bukan, ini kan inginnya alasan kenapa siswa X merasa optimis gitu ya. Ini adalah karena dukungan keluarga gitu ya. Karena dukungan keluarga. Oke. Jadi di sini kesimpulan yang B itu bukan yang paling mungkin ya. Oke. Kita lanjutkan pilihan yang C. Tadi yang B tidak yang paling mungkin. Yang C, siswa X memiliki dorongan yang sangat kuat untuk menjadi juara. Itu benar karena memang di sini dorongan dalam dirinya, tapi bukan membuat optimis gitu ya. Yang membuat optimis adalah dukungan keluarga. Yang D, siswa tersebut mengikuti bimbingan belajar dengan konsentrasi yang tinggi. Ya. Ini benar, tapi bukan kesimpulannya. Juga kurang tepat. Yang E, siswa tersebut sering menjuarai perlombaan Olimpiade Matematika. Di pernyataan di atas ini tidak disebutkan sering. Jadi juga bukan kesimpulan yang paling mungkin. Jadi yang paling mungkin adalah keluarganya memberikan dukungan penuh kepada siswa tersebut yang membuat siswa X merasa optimis saat mengikuti kejuaraan. Jadi pilihan yang tepat adalah yang A. Demikian pembahasan soal penalaran umum UTBK SNBT. Sampai jumpa di video berikutnya dengan Kak Mahdi. Salam pintar.